Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Mahendro, calon guru penggerak angkatan 11, ingin mendemonstrasikan kontekstual filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik yang bersumber trilogi pendidikan, ing ngarso Suntulodo, ing madya Mangunkarso Tutwuri Handayani. Seorang guru di depan memberikan teladan, di tengah membangun keinginan, di belakang memberikan dorongan. Pendidikan yang berasas trikon, kontinuitas, tidak melupakan akar budaya. Konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia, sedangkan konsentris, pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan murid. Pendidikan menuntun kodrat anak, menuntun anak untuk mencapai kodratnya sesuai dengan kodrat alam yang menghasilkan pendidikan yang merdeka dan menyenangkan, membekali dengan keterampilan sesuai dengan kemajuan zaman dan tidak melupakan nilai-nilai budaya. Pendidikan yang berpusat pada murid, seorang guru harus mengenali murid dengan baik. Guru juga harus memiliki gaya belajar yang variatif, seperti menyediakan kesempatan pada murid untuk berbagi pengetahuan terhadap temannya. Pendidikan budi pekerti. Budi pekerti juga disebut dengan watak, yang diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain merupakan metode pembelajaran yang mengintegrasikan proses belajar dengan kegiatan bermain, memadukan aspek belajar dengan aspek hiburan dan kesenangan melalui kegiatan bermain, dapat membuat anak mempelajari hal baru secara tidak sadar ketika sedang bermain. Alasan yang kontekstual. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan jika diterapkan pada zaman saat ini. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Pendidikan seperti tata surya yang selalu bergerak, tidak pernah berhenti, tidak boleh statis atau diam. Karena ketika mereka berhenti berputar, maka akan terjadi kehancuran. Begitu juga dengan kebudayaan bersifat dinamis, tidak boleh statis. Sebagai pendidik, kita harus menjadi teladan bagi murid serta membangun kekuatan semangat dan motivasi dalam proses pembelajaran, dan di belakang memberikan dorongan, mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki murid sesuai dengan potensinya, membangun karakter yang positif, kegiatan-kegiatan di sekolah, dan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan menantang. Hasil penerapan, murid harus diberikan pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan isi dan irama, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan. Penanaman karakter yang kami lakukan, yang pertama adalah jadwal piket guru untuk membudayakan 5S setiap hari. Yang kedua, berdoa sebelum melakukan pembelajaran dan setelahnya. Dan yang ketiga,
pembiasaan harian murid untuk membersihkan ruang kelas dan ruang sekitarnya. Yang keempat, kegiatan Jumat sehat dan Jumat bersih. Sedangkan yang kelima, kegiatan ekstrakurikuler, baik pramuka, olahraga, dan lain-lain sesuai dengan minat bakat peserta didik. Tantangan yang kami hadapi melaksanakan pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman dan menjadi teladan, penyemangat dan pendorong untuk murid. Solusinya, kami harus memilih metode belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran dan memahami karakter murid serta belajar sambil bermain merupakan kodrat anak. Tantangan berikutnya adalah melaksanakan kegiatan pembiasaan yang benar-benar dilaksanakan, berdampak dan bermakna pada murid. Solusinya membutuhkan konsistensi dan komitmen seluruh warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan. Tantangan berikutnya, kurangnya keterlibatan orang tua murid untuk mensukseskan program sekolah. Solusinya adalah musyawarah dengan komite sekolah dan orang tua murid dalam rangka mendukung program sekolah dan keterlibatan secara aktif orang tua murid untuk menjadi narasumber dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.